Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arjun dan ini teman saya Aldi. Saya dan Aldi kita berdua akan membahas mengenai Calciopoli. Nomor 1, bagaimana awal mula skandal Calciopoli mencuat Republik dan apa dampak langsungnya bagi reputasi Serie A saat itu? Awal mula terjadinya itu di tahun 2006. Sepak bola Italia yang selama ini dianggap pusat dunia tiba-tiba roboh. Polisi merilis rekaman telepon direktur klub-klub besar yang mengatur wasit Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio. Nama-nama raksasa tiba-tiba berubah jadi terdakwa. Gelar dicabut, klub diturunkan, dan Serie A runtuh. Reputasinya jalan semalam. Fans merasa apa yang kita cintai ternyata selama ini kotor dan berbau kecurangan. Nomor 2, seberapa besar keterlibatan klub besar seperti Juventus, AC Milan, Fiorentina, dan Lazio dalam kasus pengaturan wasit tersebut? Yang paling parah memang Juventus sih. 2 gelar Serie A mereka itu dicabut lalu dibuang ke Serie B. Tapi bukan Juventus saja, AC Milan, Fiorentina, Lazio semua terseret. Itu yang bikin publik Italia jengkel dan merasa liga mereka itu kotor dan curang. Pertanyaan ketiga, Apa efek Calciopoli terhadap kepercayaan publik Italia terhadap sepak bola? Apakah fans sempat merasa muak atau justru makin fanatik mendukung tim nasional? orang-orang Italia marah, ada yang muak berhenti menonton liga, tapi ada juga yang bilang liga kita masih aman kok, walaupun liga saat itu sangatlah hancur karena kecurangan yang dibuat oleh presiden Juventus yaitu Luciano Moggi. Pertanyaan keempat, Bagaimana kondisi psikologis para pemain Italia yang saat itu sebagian besar berasal dari klub yang terseret kasus menjelang Piala Dunia 2006? kondisinya ya pemainnya ya pasti merasa seperti terkena mental karena negaranya sudah hancur kan, liganya dicap sudah tidak profesional, jadi yang mereka itu kayak sulit untuk menemukan jati diri mereka, malah jadi diri mereka lagi. Jadi mainnya tertekan banget, kadang kadang main, kadang latihan ya juga terpikiran dulu ya. Mereka itu kayak kena mental banget, gak bisa fokus lagi. Pertanyaan kelima, Marcelo Lippa dianggap berhasil menjaga fokus tim. Menurut Anda, strategi apa yang ia gunakan agar pemain tetap solid meskipun dihantam badai skandal? nah ini jenisnya Marcelo Lippi. Dia adalah pelindung dari pemain-pemain Italia yang mentalnya sudah hancur. Dia melindungi pemain dari serangan hinaan dan cacian dari fans-fans Italia yang merasa yang sudah kelewat batas. Dia melindungi pemainnya itu seperti anaknya sendiri, walaupun ia tahu dia juga kelelahan menghadapi ini semua. Pertanyaan selanjutnya, Apakah kemenangan Italia di Piala Dunia 2006 bisa dilihat sebagai jawaban atas Calciopoli atau justru sebagai kebetulan yang tidak terkait langsung? iya, Italia memang menang Piala Dunia itu juga bisa menghapus reputasi liganya yang sudah tercemari, tapi tetap saja kasus ini sudah tersebar di dunia, jadi membuat Italia masih dianggap liga yang cocok bagi beberapa pemain, dan banyak pemain yang setelah itu mungkin kabur ke luar negeri. Pertanyaan selanjutnya, Bagaimana media Italia dan dunia memframe kemenangan itu sebagai penebusan kebanggaan nasional atau justru pengalihan
pengalihan isu dari skandal besar. Media Italia di saat punya dua sisi. Di saat mereka ya seperti tadi tidak ya kotor, merasa liganya sudah sedikit kemari, mereka akan menggoreng terus menerus direktur, presiden, dan para pemain. Di saat saat Italia memenangkan Piala Dunia 2006, mereka pun memujinya, walaupun ada beberapa media yang juga masih tetap mengungkit kesalahan dan dan kecurangan yang masih dilakukan oleh tim-tim dan pemain, terutama pemain dari Juventus, karena dia adalah penyebab Liga Serie A menjadi kotor dan hancur. Pertanyaan selanjutnya. Apa pelajaran utama yang bisa diambil sepak bola Italia dari Calciopoli dalam hal transparansi, regulasi, dan etika olahraga? Pelajarannya jelas, sepak bola tanpa integritas tidak ada artinya. Italia belajar dengan cara yang pahit sekali. Sistem ini pun dirubah, semua pun menjadi transparansi pun lebih ketatkan lagi, ditingkatkan gitu loh. Itu bukan sekedar urusan olahraga, itu juga demi profesionalitas liga tersebut. Pertanyaan selanjutnya. Setelah Piala Dunia, bagaimana dampak jangka panjang skandal ini terhadap Serie A? Apakah Liga Italia pernah benar-benar pulih dari reputasi buruknya? Seperti saya sudah jawab, sebenarnya saya sudah menjawab nih di nomor 6, tapi saya akan jawab lebih jelas. Ya, walaupun meski sudah juara dunia, Serie A masih juga dipandang sebagai liga yang kadang masih terbawa kecurangan, walaupun sudah ditingkatkan lagi lah transparansinya. Yaitu contohnya setelah Calciopoli itu sponsor pada lari, pemain pada kabur, terutama pemain Juventus semuanya kabur karena kan tahu kan Juventus sudah degradasi Serie B. Lalu yang dulunya Liga Italia itu tahun 90-an itu jadi pusat dunia, sekarang sudah tidak lagi jadi liga pusat dunia. Oke, sekian. Nomor 10. Jika kasus seperti Calciopoli terjadi di era media sosial sekarang, apakah Italia masih bisa bangkit dengan cara yang sama dan menjadi juara dunia? Tidak, mungkin tidak bisa sih, karena masalahnya di media sosial itu kadang-kadang itu banyak sekali penipuan, ujaran kebencian itu lebih banyak dilakukan di media sosial. Semua kata-kata hinaan pasti lebih enak dilontarkan di media sosial. Di akun-akun pemain pasti akan dibanjiri komentar-komentar, walaupun Anda sudah nonaktifkan komentar, tetap saja DM IG itu pasti akan meneror para pemain serta para pelatih dan staf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.